Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sejarah dakwah di Asia Tengah yang disusun oleh kelompok 4, yaitu 1. Ana Nurul dengan NIM 201231039, Anis Mardiah dengan NIM 201231042, Bayu Kusumawardana dengan NIM 201231050, Rafiatul Ummah dengan NIM 201231052, dan yang terakhir Muhammad Vicky dengan NIM 201231055. Sejarah awal mula masuknya Islam di Asia Tengah. Ekspansi tentara Arab menuju Cina tidak terlepas dari peran Gubernur Umayyah untuk Khorasan Qutaibah ibnu Muslim yang melakukan ekspansi menuju Asia Tengah. Seperti yang ditulis Philip Kakhitti dalam bukunya History of the Arabs dari pusat pemerintahannya di Khorasan. Qutaibah mengendalikan 40.000 pasukan Arab di Basrah, 7.000 pasukan di Kufah, dan 7.000 tentara bayaran. Pada 705, Qutaibah menguasai Takaristan. Penaklukan yang dilakukan Qutaibah menandai masuknya kekuatan Islam di Asia Tengah yang saat itu dikuasai oleh Cina dan suku-suku nomaden Mongolia. Dengan datangnya tentara Islam, umat Buddha kala itu berpindah memeluk Islam, meskipun di antara mereka ada yang menjadi Muslim untuk menghindari pajak. Namun, kemudian Bukhara, Samarkand, dan Khawarizm menjadi pusat tumbuhnya Islam di Asia Tengah. Sejarawan Al-Tabari mengatakan, penaklukan Qutaibah berlanjut hingga mencapai pinggiran wilayah Kekaisaran Cina. Namun, yang sebenarnya terjadi adalah penaklukan dilakukan oleh para penerus Qutaibah. Nasr bin Sayyar. Nasr ditunjukkan oleh Khalifah Hashim pada tahun 724 sampai 734 Masehi dari dinasti Umayyah sebagai gubernur pertama Transylvania. Hingga kemudian tentara Arab berhasil menduduki Turkistan yang memantapkan supremasi Islam di Asia Tengah hingga kekuasaan Islam tidak bisa diganggu lagi oleh orang-orang Cina selama 1000 tahun lagi. Para dai yang menyebarkan Islam, di antaranya yaitu 1. Zahiruddin Muhammad bin Omar Syekh, lebih dikenal dengan nama Babur, pada tahun 1526 sampai 1530 Masehi. Yang kedua yaitu Mirza Abu Zafar Sirajuddin Muhammad Bahadur Shah Zafar, biasa dikenal dengan Bahadur II, yaitu pada tahun 1837 sampai 1857 Masehi. Qutaibah pada tahun 705 sampai 715 Hijriah. Dan yang terakhir yaitu Nasr bin Sayyar yang ditunjuk oleh Khalifah Hashim pada tahun 427 sampai 746 Hijriah. Model dakwah yang digunakan di Asia Tengah pada masa itu. Kebanyakan metode dakwah pada masa itu menggunakan metode penaklukan wilayah kekuasaan. Juga pengaruh agama oleh para pemimpin atau bisa kita sebut dengan para dai yang menyebarkan agama Islam pada masa itu di wilayah Asia Tengah yang menggerus agama dan budaya Hindu-Buddha serta penduduk Cina pada masa itu. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana respon masyarakat terhadap dakwah pada masa itu. Dengan datangnya tentara Islam, umat Hindu-Buddha kala itu berpindah memeluk Islam. Meskipun di antara mereka ada yang menjadi Muslim hanya karena untuk menghindari pajak. Namun, pada akhirnya wilayah Bukhara,
Samarkand, dan Khawarizm menjadi pusat tumbuhnya agama Islam. Selanjutnya adalah Kesultanan Islam yang berkembang di Asia Tengah. Kesultanan Mughal. Kesultanan ini adalah sebuah negara yang pada masa jayanya memerintah Afghanistan, Balochistan, dan sebagian besar anak benua India antara 1526 dan 1857 Masehi. Kata Mughal adalah versi Indo-Aryan dari Mongol karena leluhurnya merupakan dinasti Timuriyah yang berasal dari Asia Tengah. Agama resmi rakyat Mughal adalah Islam, dengan mayoritas penduduknya beragama Hindu. Selama sekitar 2 abad, kesultanan membentang dari pinggiran luar lembah Indus di barat, Afghanistan utara di barat laut, Kashmir di utara, hingga dataran tinggi Assam, Bangladesh masa kini di timur, dan dataran tinggi Deccan di India Selatan. Kesultanan ini didirikan oleh Babur, pemimpin Mongol dari cabang dinasti Timuriyah pada tahun 1526, ketika dia mengalahkan Ibrahim Lodi, Sultan Delhi terakhir dalam pertempuran Panipat I. Kesultanan ini sebagian besar sempat ditaklukkan oleh Sher Shah pada masa Humayun, namun bisa direbut kembali pada abad 1605 sampai 1627 Masehi. Kesultanan ini mungkin merupakan negara monarki terbesar di dunia. Kaisar Mughal Shah Jahan memerintah pembangunan Taj Mahal antara 1630 sampai 1653 di Agra, India. Pada masa kejayaannya sebagai salah satu negeri Mesiu Islam dan juga memiliki pengaruh yang kuat di wilayah Asia Selatan. Setelah kematian Aurangzeb pada tahun 1707, kesultanan ini mulai mengalami kemunduran, meskipun tetap berkuasa selama 150 tahun berikutnya. Pada 1739 dikalahkan oleh pasukan dari Persia dalam invasi dipimpin oleh Nadir Shah. Pada abad 1756, pasukan Ahmad Shah merampok Delhi lagi hingga kerajaan Britania akhirnya membubarkannya dan mengakhiri Kesultanan Mughal pada 1857 setelah pemberontakan Sepoy di India. Berikut adalah puncak kesuksesan Islam hingga kemunduran. Penaklukan yang dipimpin oleh Qutaibah menjadi tanda masuknya kekuatan Islam di Asia Tengah yang saat itu dikuasai oleh Cina dan suku-suku nomaden Mongolia, ditandai dengan penaklukan wilayah Transjornia, Asia Tengah, penaklukan wilayah Takharistan, wilayah Bukhara, wilayah Samarkand dan Khawarizm, penaklukan provinsi-provinsi Jakartes atau Sirdaya, terutama wilayah Fergana. Faktor penyebab kemunduran Islam di Asia Tengah. Secara ringkas, jatuhnya suatu peradaban dalam pandangan Ibnu Khaldun ada 10, yaitu 1. Rusaknya moralitas penguasa. 2. Penindasan penguasa dan ketidakadilan. 3. Despotisme atau kezaliman. Yang 4. Kemewahan masyarakat, egoisme, oportunisme, penarikan pajak yang berlebihan, keikutsertaan penguasa dalam kegiatan ekonomi rakyat, rendahnya komitmen masyarakat terhadap agama, dan yang terakhir, penggunaan pena dan pedang secara tidak tepat. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.